Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema goncangkan hati mantan dengan surat Al-Fatihah agar menerimamu kembali. Ya. Jadi hati itu, ya, kata Imam Al-Ghazali, hati yang baik itu jernih, bersih. Ya. Seperti cermin yang baru. Ada cahaya bisa memantul. Ya. Kemudian ada orang bercermin, bisa kelihatan. Itu hati yang bersih. Dia bisa memantulkan berbagai kebaikan. Tetapi hati yang terus diisi dengan sifat-sifat yang tidak baik, iri, dengki, kemudian takabur, sombong, ya, kemudian macam-macam, ya, maka hati itu akan dipenuhi oleh noktah permukaannya. Pernah lihat ya, kaca yang tidak pernah dibersihkan, cermin yang tidak pernah dibersihkan, jamuran. Anda pernah bercermin di cermin yang tidak pernah dibersihkan. Apa yang Anda lihat? Apa Anda menemukan diri Anda? Tidak. Cuman seperti diri Anda karena isinya banyak jamurnya. Kita yang bersih begitu bercermin di cermin yang tidak bersih jadi jamuran. Ya, bahkan kalau cerminnya betul-betul sudah lama tidak dibersihkan, bahkan orang bercermin saja sudah tidak bisa. Ya. Nah, maka oleh karena itu ya, hati itu juga bisa dikotori ya, dengan biasanya bisikan-bisikan kebencian. Misal mantan nih, keluarganya tidak ada yang suka dengan kita karena berbagai hal lah tentang diri kita, berbagai hal yang tentu subjektif ya, dibisiki terus untuk membenci kita. Nah, hatinya juga jadi tambah kotor. Belum lagi kalau mantan ini direbut dari kita dengan menggunakan sihir tafrik, sihir perceraian atau sihir perpisahan, ya, maka hati ini dibisiki oleh setan, oleh jin untuk membenci kita, jadi tambah kotor lagi. Sekarang bagaimana dia bisa menerima Anda kembali, bisa jatuh cinta kembali kepada Anda kalau hatinya yang seperti cermin bersih ketika bersama Anda sekarang menjadi hitam, ya, legam seperti kuali, kuali yang dipakai masak terus tapi tidak pernah dibersihkan, jadi hitam legam. Maka ini harus kotoran-kotoran di hati ini, noktah-noktahnya ini harus dirontokkan, digoncangkan, digoyang nih harus. Biar bersih kembali. Ya. Sering ya kita main pasir itu. Apa yang kita lakukan sebelum ketemu air? Kan kita goncang-goncangkan tangan kita agar pasirnya turun. Maka hati mantan harus digoncangkan juga biar kotorannya lepas. Ya. Nah, maka membersihkan hati mantan itu yang terbaik, salah satunya dengan menggunakan doa. Ya. Yang kedua dengan nasihat. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan nasihat. Bagaimana mau memberikan nasihat sekarang? Komunikasi ditutup semua.
Kenapa komunikasi dia tutup? Karena hatinya gelap. Ya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa, menggoncangkan hatinya dari jauh. Sayang kita malas berdoa. Ya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan ya adalah dengan rutin mengirimi mantan hatinya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Rutin tapi harus. Kenapa harus rutin? Ya tidak bisa sekali. Wong sudah bertahun-tahun, ya sudah hitam legam tebal itu. Maka harus sabar, menggoncangkan hatinya agar noktah-noktahnya, jelaga-jelaganya, kotoran-kotorannya yang menempel di hati ini tadi bisa rontok. Karatnya di hati, hatinya sudah berkarat, digoncangkan agar karatnya bisa rontok dan hatinya bersih lagi. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat istimewa. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang sangat istimewa. Digunakan untuk ruqyah juga. Di dalam sebuah hadis, ya, ketika serombongan para sahabat pulang dari perjalanan, ternyata di perjalanan itu mereka diminta untuk meruqyah seseorang yang sedang sakit. Dan ketika selesai diruqyah sembuh, ya, dengan membaca surat Al-Fatihah, mau dikasih hadiah 1 ekor kambing para sahabat tadi, tapi mereka belum mau menerima sebelum bercerita terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Kalau kata Nabi diterima, baru mereka mau menerima. Itu kepatuhan para sahabat. Ya, nah, di dalam hadis itu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab." Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Fatabassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah. Summa qala khuz minhum wadribuli bisahmin ma'akum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau kemudian bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku, sebagiannya untuk kalian." Ya, jadi surat Al-Fatihah itu paling efektif, ya, ketika orang mau meruqyah menggunakan surat Al-Fatihah. Nah, caranya bagaimana? Caranya setiap selesai Anda mengerjakan sholat fardu 5 waktu, selesai Anda berzikir, selesai Anda berdoa, ya, sebelum Anda berdiri untuk mengerjakan aktivitas yang lain, sediakan waktu 3 menit, ya, kirimi hati mantan surat Al-Fatihah, ya, ila ruhi. Anda sebut nama mantan, nama bapaknya, Anda kirimi Al-Fatihah. Lakukan dengan rutin. Insya Allah, jika Anda istiqomah, hati mantan akan bersih kembali. Kalau hatinya bersih kembali, semoga rasa cinta di dalam hatinya kepada Anda bisa terbit kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.